Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirati Sugandari Fajaria, NIM 82, mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil reviewan jurnal yang berjudul Technical Efficiency Analysis of Yam Production in Edo State, a Stochastic Frontier Approach. Yang pertama itu ada nama jurnal, yaitu International Journal of Development and Sustainability. Volume dan halaman yaitu volume 1 dengan isu 2 dan halamannya 516 sampai 526, tahun terbit 2012, penulis SIO Rewa dan OB Izekor dengan tanggal reviewer 2 Mei 2021. Dan untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk memperkirakan efisiensi teknis produksi ubi dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis petani ubi. Dan subjek penelitiannya ini yaitu petani ubi sendiri di Edo State pada zona agroekologi mulai dari Edo bagian selatan, tengah, dan utara. Dan daerah yang terpilih yaitu Oriwom dan Uhuwonde dengan masing-masing 10 petani ubi. Dan untuk metode penelitian, ini dalam pengambilan sampelnya dengan cara multistage dengan 180 responden petani di Edo State, dan setiap zona atau daerah mendapatkan 10 responden dari masing-masing petani ubi. Teknik analisis ini secara statistik deskriptif dan menggunakan fungsi produksi stochastic frontier dengan bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas untuk menganalisis efisiensi teknisnya. Dan ini merupakan beberapa variabel yang digunakan dalam mengukur efisiensi teknis dan faktor yang mempengaruhinya, yang dimana analisis faktor produksi antara lain lahan, benih, tenaga kerja, jumlah pupuk yang digunakan, dan jumlah pestisida. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi antara lain umur, tingkat pendidikan, pengalaman, dan ukuran rumah tangga. Dan selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan, di mana ini merupakan karakteristik sosial ekonomi petani di Edo State. Yang pertama, jenis kelamin dapat diketahui bahwasannya 183,33% itu didominasi oleh petani dengan jenis kelamin laki-laki. Dan untuk umur dengan presentasi 55%, yaitu petani ubi dengan umur 50 sampai 59 tahun dalam kategori usia lanjut. Dan untuk status pada persentase 87,22% dikatakan bahwasannya petani ini menikah, dalam status menikah. Dan untuk ukuran rumah tangga dengan persentase 45,56%, jumlah keluarga petani ini kurang dari 5 orang. Dan untuk yang kelima itu ada education level atau pendidikan, tingkat pendidikan, yaitu dengan persentase terbanyak yaitu 45,56%, yaitu petani dengan tamatan sekolah menengah pertama. Sekolah menengah. Dan untuk yang keenam yaitu adalah pengalaman dari bertani dengan tingkat tertinggi yaitu 30,56%, yaitu 5 sampai 10 tahun. Nah, ini merupakan hasil dari analisis menggunakan statistika dan frontier 4.1, yaitu terdapat analisis menggunakan OLS dan MLE. Dan yang ini merupakan inefisiensi faktor yang mempengaruhi dari efisiensi teknisnya itu. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya dapat diketahui bahwasannya hasil analisis yang dilihat dari estimate MLE dapat diketahui nilai LR sebesar 32,614 lebih besar daripada kode PALM, sehingga menolak H0 artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang.
Dan untuk nilai koefisien gamma sebesar 0,0990 artinya 99% error term itu disebabkan adanya inefisiensi teknis dan 1%-nya disebabkan adanya risiko. Dan pada MLE koefisien variabel lahan pertanian sebesar 0,49, benih 0,540, pupuk 0,040 dan tenaga kerja 0,367 itu berhubungan secara positif dan signifikan secara statistik dan taraf kesalahan dengan taraf kesalahan 1% dan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak keluaran ubi penambahan input maka diperoleh dari penggunaan variabel jumlah tambahan variabel. Sedangkan variabel pestisida yaitu 0,008 tidak signifikan. Dan pada estimasi OLS hanya koefisien benih sebesar 0,478 dan lahan 0,783 berhubungan secara positif dan signifikan. Sedangkan koefisien variabel tenaga kerja 0,061, pupuk 0,056 dan pestisida 0,57 tidak signifikan. Dan untuk selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi dari tingkat inefisiensi teknisnya, yaitu yang pertama ada koefisien tingkat pendidikan sebesar 0,284 berhubungan negatif dan signifikan pada tingkat inefisiensi signifikasi 100%, yang dimana artinya bahwa bahwa petani dengan pendidikan lebih lama cenderung lebih efisien secara teknis dalam produksi ubi. Dan selanjutnya yaitu koefisien ukuran rumah tangga sebesar negatif 0,33 berhubungan negatif dan signifikan secara statistik, yang berarti itu berpengaruh terhadap penurunan inefisiensi teknis petani. Dan yang ketiga adalah koefisien pengalaman bertani sebesar min 0,294 berhubungan negatif dan signifikan terhadap inefisiensi petani, yang artinya seiring dengan bertambahnya pengalaman dari petani ubi, maka semakin tinggi efisiensi mereka juga meningkat. Dan untuk koefisien umur 0,009 berhubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap inefisiensi petani. Nah, selanjutnya yaitu terdapat indeks estimasi efisiensi teknik. Dapat diketahui di sini dapat diketahui bahwasannya tingkat efisiensi teknis pada sampel kurang dari 1 atau 100% dinyatakan bahwa semua petani ubi ini berproduksi di bawah tingkat efisiensi maksimum. Dan dapat diketahui dari rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0,6932, maka artinya 69,32% itu menunjukkan bahwa rata-rata petani ubi di daerah tersebut masih memiliki kapasitas untuk peningkatan efisiensi teknis dalam produksi ubi dengan tambahan 31% untuk mencapai tingkat yang semaksimal mungkin. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya nilai efisiensi teknis petani ubi di Edo State bahwa input produksi yang mendorong peningkatan produksi ubi adalah lahan pertanian, benih ubi, pupuk, dan tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi dari tingkat sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, dan pengalaman bertani yang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap teknis petani. Artinya setiap peningkatan input dari masing-masing variabel maka akan berpengaruh pada penurunan inefisiensi. Dan untuk peningkatan produktivitas dan perbaikan efisiensi teknis yang dicapai dengan penggunaan lahan yang lebih intensif, peningkatan penggunaan benih ubi menggunakan varietas yang unggul dan bebas penyakit dengan harga yang terjangkau. Dan untuk input pupuk itu bisa ditingkatkan dengan penggunaan teknologi
Dan untuk peran pemerintah itu berperan dalam membantu meningkatkan status pendidikan agar petani itu dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dari tingkat pendidikan tersebut. Nah, untuk kekuatan dan kelemahan dari jurnal ini, kekuatannya itu interpretasinya lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam setiap penjabarannya didukung dengan jurnal pembanding sehingga hasil tersebut menjadi penguat dari hasil penelitian. Dan untuk kelemahannya itu penempatannya untuk hasil penelitian tidak efisien karena tabel dengan interpretasi tidak berdekatan dengan tidak efisien karena tabel dengan interpretasinya tidak berdekatan, di mana tabel tersebut berada di bawah kesimpulan sehingga jarak antara kesimpulan dengan jarak tabel dengan interpretasi itu sangat jauh dan tidak efisien bagi pembaca. Berikut ini merupakan daftar pustakanya dan mungkin cukup yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaklumi. Saya Mirati Subundari Fajaria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.